wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sejarah Keraton Kanoman. Perkenalkan, nama saya Ananda Sufarifi, absen 3. Perkenalkan, nama saya Andin Destiana dari absen 4. Perkenalkan, saya Febri Valentina dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Keiza Maharani dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Kira Sifadilani dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Parameswari Keisha Alvareta dari absen 33. So how can my day be bad? It's a day for you. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Kesultanan Keraton Kanoman Cirebon. Kesultanan Keraton Kanoman Cirebon merupakan generasi penerus, yaitu penyebaran Islam dari era Sunan Gunung Jati. Nah, Keraton Kanoman sendiri itu dibuat tahun 1588 oleh keturunan ke-6 dari generasi ke-6 dari Sunan Gunung Jati. Karena generasi ke-6 karena Sunan Gunung Jati itu dianugerahi umur yang sangat panjang, sampai-sampai anaknya sendiri pun tidak mencicipi menjadi seorang pemimpin. Nah, selain misi dari Sunan Gunung Jati itu, selain penyebaran agama Islam, juga sebagai penata agama. Penata agama ini yang dimaksudkan adalah agama apapun yang ada di Cirebon ini akan dilindungi oleh Keraton Kanoman. Nah, seperti contoh di situ ada bangunan yang ada loncengnya, itu merupakan bangunan untuk menghormati umat Kristen karena menyerupai gereja. Dan loncengnya itu adalah pemberian dari Thomas Raffles, gubernur Inggris abad ke-17. Nah, sampai di sini dulu penjelasan singkat Keraton Kanoman Cirebon. Kalau ada yang ditanyakan lagi, ruangan paling istimewa di Keraton Kanoman. Assalamualaikum. Nah, ruangan ini dinamakan ruangan Prabayaksa. Jadi Praba itu diambil dari nama kata Prabu atau raja, dan Yaksa itu ruang kerja, ruang kerjanya para raja. Nah, di dalam Prabayaksa ini ada tempat kecil namanya Mande Mastaka. Mande itu tempat, Mastaka itu kepala atau pemimpin. Jadi tempat dinobatannya Sultan bertahta, bahkan Sultan wafat sebelum dimakamkan itu taruh di sini dulu untuk para famili, abdi dalam, dan masyarakat itu bertausiah untuk yang terakhir kali. Nah, setelah selesai baru dimakamkan di Astana Gunung Sembung atau Astana Gunung Jati. Nah, di ruangan ini masih original dari 1588 ya. Untuk kayu, terus ukiran, sampai ornamen yang belakang itu masih original. Lately, life's so boring. I've been watching Netflix all day long. I thought there
left to watch, so I lend myself out. When I went to the park, a red collide. Nah, sekarang kita berada di bangunan peninggalan dari Pangeran Cakrabuana yang bernama bangunan Witana. Witana itu asal kata dari awit-awit ana atau yang pertama kali ada. Inilah bangunan Witana yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, putra dari Kerajaan Pajajaran atau yang disebut Pangeran Walangsungsang. Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon. Setelah berdiri Keraton Kanoman pada tahun 1678 Masehi, Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kebesaran Islam di Jawa bagian barat tidak lepas dari Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sehingga berbicara tentang Cirebon tidak akan lepas dari sosok Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badruddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom I pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan pepakem diantaranya melaksanakan tradisi Grebek Syawal seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah makam leluhur Sunan Gunung Jati di desa Asana Cirebon Utara. Peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan Sunan Gunung Jati yang juga dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Kompleks Keraton Kanoman yang mempunyai luas sekitar 6 hektar ini berlokasi di belakang Pasar Kanoman. Di keraton ini tinggal Sultan ke-12 yang bernama Sultan Anom Raja Muhammad Saladin berserta keluarga. Keraton Kanoman merupakan kompleks yang luas yang terdiri dari bangunan kuno. Salah satunya saung yang bernama Bangsal Witana yang merupakan cikal bakal keraton yang luasnya hampir 5 kali lapangan sepak bola. Tahun berdirinya Keraton Kanoman tertulis dalam sebuah gambar yang ada di pintu Jirem Keraton Kanoman yang menggambarkan matahari berarti 1, wayang Dharma Kusuma yang berarti 5, bumi berarti 1, dan binatang kemangmang yang berarti 0, sehingga menunjukkan angka tahun 1510 Saka atau 1588 Masehi. Saat itu, Keraton Kanoman masih menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon sebelum menjadi keraton sendiri pada 1678. Keraton Kanoman memiliki karakteristik sebagai bangunan kuno, termasuk Bangsal Witana yang merupakan bagian tertua. Bangunan-bangunan di Keraton Kanoman termasuk beberapa di dalamnya yang berfungsi sebagai museum, menyimpan barang bersejarah seperti kereta paksi, naga limas, dan jempana. Keraton ini didominasikan warna putih dengan hiasan keramik di dindingnya. Keraton Kanoman di Cirebon memiliki beberapa karakteristik unik, diantaranya adalah desain arsitektur yang didominasi warna putih dengan hiasan keramik di dinding. Selain itu, Keraton Kanoman juga memiliki gedung pusaka yang berfungsi sebagai museum untuk menyimpan berbagai pusaka kerajaan, termasuk kereta kuda, peralatan rumah tangga, dan senjata prajurit. Together